yang bertanggung jawab untuk memastikan data ke alamat yang benar. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya adalah menentukan tujuan data pada sebuah jaringan, dan yang kedua mendefinisikan alamat IP, yang ketiga membuat header pada paket-paket yang ada, yang keempat melakukan proses routing. Kalian tahu nggak sih tugas-tugas pada network layer? Yang pertama yaitu memberikan alamat logis pada IP address pada setiap perangkat jaringan. Yang kedua, menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Yang ketiga, meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Kalian tahu nggak sih perangkat dan manfaat pada network layer? Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat pada network layer. Yang pertama yaitu ada menghubungkan jaringan berbeda atau internetworking. Nah, contohnya seperti router menghubungkan jaringan LAN kantor dengan jaringan ISP sehingga seluruh komputer dapat terhubung ke internet. Manfaat yang kedua yaitu ada menentukan jalur tercepat atau routing. Contohnya yaitu saat satu jalur kabel terputus, router otomatis memilih jalur alternatif agar koneksi tetap jalan. Nah, manfaat yang ketiga yaitu menjaga keamanan jaringan atau firewall. Contohnya yaitu firewall memblokir akses dari alamat IP asing yang mencurigakan. Nah, yang terakhir yaitu ada manajemen jaringan lebih efisien atau VLAN. Contohnya yaitu layer 3 suite mengatur antar VLAN routing sehingga akses tepat, cepat, dan terkontrol. Kalian tahu nggak sih apa itu IP address? IP address atau disebut dengan Internet Protocol Address adalah alamat unik yang berupa angka yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan agar perangkat tersebut bisa dikenali dan berkomunikasi dengan perangkat lain di internet atau jaringan lokal. Selanjutnya, IP address itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Network ID atau identitas jaringan. Yang kedua itu ada Host ID atau identitas komputer. Penulisan IP address itu terbagi menjadi 4 angka, yaitu yang masing-masingnya mempunyai maksimum 255 atau memiliki 8 bit. Contoh IP address-nya adalah 255.255.255.255. Selanjutnya, ada juga fungsi dari IP address. Yang pertama itu identifikasi perangkat dalam jaringan. Yang kedua, menentukan lokasi agar data sampai ke tujuan. Selanjutnya ada jenis-jenis IP yang berdasarkan versi. Terbagi menjadi dua, yang pertama itu ada IPv4 dan IPv6. Selanjutnya, jenis-jenis berdasarkan sifat, ada dua juga. Yang pertama ada public IP, yang kedua juga ada private IP. Kalau yang public itu dipakai untuk internet, terlihat secara global. Yang kedua ada private IP, dipakai dalam jaringan lokal atau LAN. Selanjutnya, jenis IP berdasarkan peraturannya ada dua juga. Yang pertama itu ada statik, yang kedua ada dinamik. Kalau statik itu IP tetap tidak bisa berubah-ubah. Yang kedua itu berubah otomatis dari DHCP. Selain dari IP address dan jenis-jenisnya, kalian tahu nggak sih apa itu jenis-jenis jaringan komputer dan router? Nah, jenis-jenis jaringan komputer pada network layer terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu LAN, Local Area Network, yaitu mencakup area kecil seperti rumah dan sekolah. Yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network, yang mencakup dalam area kota gitu. Seperti contohnya menghubungkan beberapa universitas di dalam kota. Yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network, yang luas gitu, seperti internet yang kita gunakan pada saat ini, seperti kayak menghubungkan antar negara-negara, berbagai negara di luar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang router. Apa sih itu router? Router yaitu menghubungkan beberapa jaringan komputer seperti jaringan lokal dengan jaringan internet. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi pada router. Fungsinya yaitu menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan area luas atau WAN seperti internet. Kalian tahu nggak sih apa itu manfaat router? Manfaat router ada beberapa macam. Yang pertama itu menghubungkan jaringan ke internet. Lalu yang kedua, mendistribusikan koneksi internet. Yang ketiga, mengatur lalu lintas data. Yang keempat, meningkatkan keamanan jaringan. Lalu yang kelima, memungkinkan konektivitas nirkabel. Yang keenam, membuat jaringan lokal atau LAN.
Lalu yang ketujuh, memberikan alamat IP. Yang kedelapan, mendukung beberapa jaringan teknologi. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan struktur rancangan jaringan pada aplikasi Cisco.